Oke, aku ulangin berarti ya. Nggak apa-apa. Nah, Nggak apa-apa, ulangin aja. jadi sebelum aku berangkat ke sini, kan dimasukin ke grup dan di grup itu Arab bilang kita akan ada kontrak, dan sampai detik ini Nggak ada kontrak. nggak ada kontrak dan aku nggak tahu dapat apa. Yang aku sampai kemarin Greta bilang ya butuh buat ibu, ya butuh buat les anak dan lain-lain. Aku transfer terus dan aku setiap hari ngecek saldoku cukup apa enggak. Sampai kemarin aku nge-WA kau kan. Iya, ada. Lu ada WA. Aku nge-WA. Son, kalau misalnya aku udah nggak ada duit lagi, aku boleh pinjam nggak? Karena aku itu udah ngerasa kritis. Tapi masih ada sampai sekarang, masih ada. Aku udah ngerasa kritis. Wah, ini kalau udah sampai habis dan aku harus balik, kayak ya aku harus memikirkan itulah. Ya, Dan aku nggak tahu. Paham sekali. Aku nggak tahu. Aku balik ini bisa apa ya? Bisa bawa uang atau enggak? Oke. Itu yang bagiku sampai sekarang belum jelas gitu. Bagaimananya. Bukan aku mata duit, tapi ini Paham ya, harus butuh makan lah orang kan. orang di belakangku ada. Iya, gitu, Son. gue paham. Makanya gue bilang jawab aman P, kabarin aja kalau butuh. Ini gue udah jawabannya. Soal kontrak, gue berempat punya kontrak. Berempat ya, karena kan emang gue awalnya berempat gitu kan. Yang chip in juga berempat. Yang chip in juga berempat, karena masuknya itu udah investasi nih. Yes. Ya kan, kayak gue invest barang, gue paling anti temenan tuh bermasalah sama Uang. duit. Ya, Itu itu kontrak. riskan. Sampai hari ini belum di-print bro. Oke. Jadi bukan lu doang yang punya kontrak nih, Oke. kita juga nggak ada. Tapi kan ada kejelasan kan? Ya, ada. Kalau aku mendengar dari Ya, ada cerita pembagian Gary, masing-masing lah, segala Gary macam. udah dapat bagian, kalau udah dapat bagian kayak gitu lah. Ya udahlah, gue bocorin nggak apa-apa. Gini, gue sempat ada pembahasan. Ini gue ngomong secara fair karena namanya manusia. Gue kan namanya juga manusia ya, pasti ngomong fair. Mas, gue nambah orang gue sangat senang karena ada warna baru, nambah TP, Aloy, Bravi, Nico, itu kan segala macem. Nah itu juga jadi pemikiran gue loh. Ya gue bilang gue sangat senang. Gue bilang, Mas, tidak mungkin kita tidak kasih mereka uang karena mereka udah luangin waktu. Mungkin ini baru terasa lu gitu. Mereka masih kayak nongkrong gitu kan. Tapi kan nanti di bulan puasa mereka bakal di sini karena manggung juga jarang kan. Gue tanya, berapa mas? Karena to be fair, kalau kita pembagiannya sesuai apa yang kita bagi berempat, Nggak fair. nggak fair karena gue ada invest duit di sini mas. Betul, setuju aku di situ. Ya kan? Setuju. Dia bilang, kata mas cuma satu. Semua pasti dapat uang. Nominalnya gue belum tahu. Dan sesuai kinerja. Udah bahas dia itu doang. Di kepala gue sebenarnya udah ada angkanya. Dan gue willing tuh kalau misalnya ya kalau gue ya misalnya, gue tuh ada angka minimum buat masing-masing. Tek. Gue selalu bilang adil tidak selalu rata. Yes. Oke? Kau udah bilang di awal. Adil tidak selalu rata. Yes, aku setuju juga. Aku setuju. Walaupun gue investnya, ini gue bocorin dikit apa deh. Walaupun gue investnya 4 ya rata, semua income bagi itu nggak rata. Setuju banget. Gitu. Jadi ada angka minimum. Misalkan Arab menurut gue salah satu orang paling fair soal uang. Misalkan amit-amit dia lagi ngentot banget nih. Nama siapa tuh? Ke pembagian ke lu, Nico, Aloy, kakak siapapun Brevi. Dia bayar lu, tapi nggak masuk threshold di minimum kepala gue. Udah pasti berdebat. Atau mungkin gue yang ngorek duit gue sendiri. Oke. Tapi itu kemungkinan bagimu chance-nya kecil. Menurut gue chance-nya kecil. Kalau dia lagi ngentot banget nih orangnya. Menurut gua. Karena kadang kan fairnya dia sama fair gue beda. Gitu loh. Tapi pasti gue berdebat dulu. Oke. Itu sih. Jadi kalau soal itu gue paham, kalau di posisi lu gue paham karena nggak ada kejelasan kan. Nggak ada Ya, namanya kan. kejelasan. Lu kan karena lu pernah ngomong lu di sini kerja kan. Dan Tapi nggak ada kejelasan. Ini gue kerja dapat duit berapa kan? kalau misalnya nih, jujur aku Oke. jujur to the point. Kalau misalnya aku nggak punya keluarga, nggak ada tanggungan di belakangku, Paham. aku nggak dapat duit pun santai. Makanya gue bilang gue paham. Nah makanya gue bilang kan gue kalau misalnya ini pun kayak soal brand kan gue udah sering banget cerita kan. Gue bilang, dia selalu bilang brand mau baginya gimana. Gue bilang lu nggak bayar gue juga nggak apa-apa anjing. Ini sudah sangat cukup buat gue gitu platform ini. Karena kan gue nggak punya keluarga, ya kan? Nggak ada yang ditanggung, keluarga ada. Tapi Sorry nggak maksudnya ditanggung. yang gue tanggung gitu, istri anak lah. Tapi kalau misalnya kayak lu kan gue paham posisi lu segala macem. Jadi Ini salah satu buat aku overthinking pada saat invite Nico, invite Aloy, invite Brevi. Aku mikir
apa aku nggak ngimpact ya, kayak gitu, masih ada kayak gitu, apa aku nggak ngimpact sampai harus invite lagi. Walaupun ya memang idealisnya nakama 10 gitu kan, ada kepikiran kayak gitu, dan ini akan semakin banyak, semakin gendut. Seperti yang kita bilang, jangan kayak tai mau nyari panggung sendiri, jangan kayak tai mau nyari spotlight sendiri. Kita berangkat bareng, maju bareng. Betul. Itu kan yang omongan deal kita di awal. Betul, berangkat bareng, maju bareng, dan itu akan malah ngebuat aku overthinking, like balik lagi. Sebenarnya aku ngimpact nggak di sini? Sebenarnya aku dibutuhin nggak di sini? Itu muter terus di otakku. Jadi kalau soal ya, maksudnya kayak kontrak kan, Arab kontrak kan, maksudnya sebagai kita kan kerja keras kan, maksudnya kerja jelas lebih tepatnya kan. Butuh kerja jelas. Ya, tapi kalau mau tanya sama Sobat, kita berempat udah kontrak, jadi kayak udah masih kayak gentleman agreement aja sih. Karena mungkin udah kenal satu sama lain ya. Iya. Jadi tapi kalau concern lo, overthinking lo ya sangat wajar, karena lo punya orang di belakang yang perlu lo kasih makan. Kalau mau jalan terusan, ini setiap aku telepon Greta ya memang ya kehidupan jalan terus kan. Iya. Kehidupan jalan terus, dan ya minta transfer. Anjing, aku nggak dapat apa-apa nih. Biasanya kok live streaming sendiri kan dapat nih. Dan aku bisa memperkirakan, wah kalau misalnya kurang berarti jam live streamingku harus kutambah, atau aku harus ngapain. Di sini kan, sorry ya, kayak mungkin si Niko, si Aloy, si Brevi, mereka kan punya pendapatan lain. Mereka kerja gitu di luar. Sedangkan lu cut off sama sekali ya. Benar-benar cut off, nggak ada pemasukan. Aku nggak ngapa-ngapain di sini, benar-benar pure 100% di sini. Gue bisa relate kok, karena gue mungkin nggak bisa relate soal keluarga ya. Jadi fun fact, gue tuh lagi mau launching biliar. Oke. Sama Emon, sama teman gue satu Anderson. Tadi mau ngajak Arab, tapi Arab belum tahu mau ikut atau enggak. Cuma gue ada ajakan. Singkat cerita, itu udah di planning berapa bulan lah. Oke. Sebelum maraton gue nggak ada duitnya. Oke. Sebelum maraton season 1. Ya. Lu ya pokoknya harusnya kebayang lah. Gue kira-kira bisnis ini keluar berapa angkanya. Kebayang. Udah kebayang lewat aku 22 meja gitu lah macem. Ya kan, gue juga nggak perlu kasih tahu persentase gue di sana berapa. Oke. 3 orang nih ya. 3 orang. Kebayang. Terus intinya ekspektasi gue soal pendapatan kan harusnya gede dari sini. Yes. Ya kan? Karena gue mau bikin ini dan segala macam. Fun fact. Gue baru sanggup bayar 60%. Dari 30%. Dari total yang harus gue investasikan. Baru 60%, 40% ya. Kebayang kan kepala di berapa ya? Kebayang di berapa segala macam. Maret akhir gue buka. Oke. Ya, tapi gue masih nyari 40%-nya lagi kan? Nyari 40%. Gitu lah macam. Maret akhir gue harus buka. Jadi gue tahu tuh dikejar-kejar itu tuh, dikejar-kejar deadline itu segala macam gue tahu. Tapi ya kalau memang dapat yang nggak segede itu segala macam ya udah pasti putar otak terus gitu segala macam. Jadi aku bisa relate di bagian itunya. Tapi yang mungkin yang gue nggak bisa relate adalah ketidakpastiannya kan. Iya. Karena kau udah tahu angka pastinya nih, sedangkan aku tidak. Ya udah itu aja sih yang sebenarnya aku pengen curhatkan, overthinkingku dan lain-lain. Bilang overthinking, mau juga kadang overthinking gitu loh. Pokoknya kalau ngomong overthinking, kadang overthinking gitu. Kita simpel tadi deh. Tak lucu kali ini, lucu kemangi. Gue kira orangnya nggak suka kemangi anjing. Tak tuh. Karena dimakan sama dia. Enggak, gue nggak enak tau nggak apa. Pas dia ambil, gue harusnya dia tidak tersinggung ya. Soalnya dia ngambil, tak dia makan lagi kan. Oke, anjing, iya ya nggak enak juga ya. Sesimpel itu aja, overthinking pasti ada, cok. Pasti ada overthinking, wajar. Ya, karena memang yang kita streaming ini kan jokes tongkrongan. Jokes tongkrongan yang seharusnya nggak dikonsumsi publik. Iya. Artian kita nggak terlalu mikir gitu. Iya, kita nggak terlalu ngeset lucunya di mana, kita nggak terlalu ngeset skripnya bagaimana, apa yang harus kita lakukan berikutnya. Dan mereka kebanyakan ngambil dari satu klip aja, tapi nggak tahu fullnya. Banyak banget yang bilang Gary nggak suka sama aku. Aku selalu berpikir, ya kalian cuma ngambil dari satu klip itu yang dimana sebenarnya Gary itu
harus aku bilang acting. Sometimes acting nggak seneng sama aku, waduh Pepe kayak gitu kan. Ya cuma buat bercandaan aja yang di mana kalian tuh langsung ambil itu mentah-mentah. Itu yang aku gemes dengan beberapa clipper dan makan banyak banget. Jokes tongkrongan tapi dianggap serius. Gini kan. Aku harus bilang setiap tongkrongan itu punya jokesnya masing-masing. Setiap tongkrongan itu punya guyonannya masing-masing dan aku yakin di setiap tongkrongan juga ada role-nya masing-masing. Ada yang sejak awal emang kayak Niko nih, walaupun nggak live streaming dia jadi keset karena subbingnya. Mau sejauh-jauh anjing. Ini kan kita sempat mati lama pas listrik ya. Di belakang juga kita cengin Aloy sama. Tetep cengin Aloy di grup chat juga cengin Aloy. Siap star. Gitu masih. Anjing. Tapi bagi mereka itu kayak itu makan mentah-mentah. Mereka tuh aduh ya kalimat apa kata yang tepat apa ya? Apa ya? Kita kayak mereka tuh menuntut kita tuh kayak perfect loh. Yes. Gitu loh, perfect. Jadi kayak yang menurut kayak harus perfect banget gitu. Kayak stop lalu bully TP segala macem. Sesimpel ini. Kalau TP tersinggung, dia bakal chat gua. Pasti bilang. Aku yakin. Kalau misalnya dia, kalau udah ngomong agama, udah ngecek agamaku, itu udah beda cerita. Udah ngejek rasku, udah ngejek keluargaku, itu udah beda cerita. Dan itu aku udah ngomong di awal, atau udah maksa aku untuk minum. Nggak asik loh. Aku akan mundur. Karena aku punya prinsip gitu loh. Dan itu udah kita obrolin di awal. Dan ataupun ada yang di luar itu dan aku nggak terima, pasti ngomong. Pasti itu. Ya mau karena gini guys, karena walaupun kita kenal sudah cukup lama, yang namanya tinggal bareng pasti ada masalah. Pasti. Kebetulan karena ini tongkrongan agak gila, masalah toleransinya agak tinggi. Toleransinya tinggi. Gitu loh. Jadi kayak simpel deh. Tadi Aloy tumpahin asbak. Kok tongkrongan biasa bisa marah? Ya nggak? Oke. Kamu udah dirapin loh. Tapi kan kita santai, Loy, parah lu Loy. Gitu-gitu doang. Morning Moski lagi di ini ya, Bengkulu ya. Moski aku lihat story kau.